Saya nggak mau lihat Bapak lahan yang sudah saya tanggul, saya bantu, tidak digarap. Ya. Itu nanti menangis-nangis saya kalau melihat Bapak nggak mau menggarap lahannya ya. Karena keluhan Bapak waktu saya datang awal, waktu kita kunjungan ke peternakan saya, Pak, lahan pasang surut nggak bisa tanam. Nah, sudah saya kasih solusi, lahan sudah ditanggul. Pak Mujahin juga, kita waktu rapat di rumah Pak Jumiran berdua itu bilang, Pak, lahan saya nggak bisa produktif karena memang ekstrim. Bagaimana? Nah, sudah terjawab, separuh bisa ditanam, separuh difungsikan untuk ikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini saya secara khusus datang ke sini ke Tanjung Buka SP10 ini membawa sedikit kabar baik karena tadi malam saya bertemu dengan pihak pengawas regional untuk pupuk Kaltim. Yang pupuknya kemarin kita ada ambil, yang pupuk pelangi yang kita bagikan kemarin tuh. Ya. Jadi dia dari pupuk Kaltim itu merupakan salah satu perusahaan BUMN, di mana Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir itu beberapa tahun yang lalu, bahkan masih sampai sekarang, itu ada program yang namanya program makmur untuk petani. Nah, akan menyiapkan, memudahkan kita kalau mau membeli ya pupuk Kaltim supaya agak ada tersedia terus. Itu pupuk pelangi, pupuk mutiara, bahkan nanti dolomit, kapur yang dibutuhkan oleh petani, mereka mau bantu siapkan karena mereka dengar saya di sini kemarin kan menjadi optakernya atau yang membantu para petani. Jadi dia menawarkan diri untuk supaya bisa kerja sama. Saya sambut baik sekali. Kedua, mereka juga nanti akan ada pendampingan. Pendampingan itu nanti mengecek pH tanah, kemudian mengecek kira-kira ini unsur hara apa yang sudah ada tersedia di lahan Bapak, supaya nanti kita petani itu ndak asal menebar pupuk. Yang diperlukan A, yang kita beri B, misalnya. Yang A sudah banyak, kita tambah A lagi, akhirnya membazir, ya kan? Jadi aplikasi penggunaan pupuk yang seefisien mungkin, apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu mereka nanti ada pendampingan, akan ada nanti pelatihan di sini, orangnya akan turun. Nah, dalam waktu dekat inilah. Nah, itu yang pertama. Kedua, saya juga ditawarkan oleh toko yang ada di Tanjung Selor, itu Pak Sarip. Beliau ini kan yang menyediakan semua kebutuhan petani, pupuk, obat-obatan, racun, apa yang dibutuhkan petani. Dia mau kerjasama dengan pihak saya dan pihak warga di sini. Artinya kita membuat toko tani, ya. Toko tani itu memudahkan Bapak. Misalnya mau membeli 1 liter racun rumput, harus ke kota, transport pulang pergi ke Tinting berapa, ya kan? Kemudian waktu terbuang berapa lama, sehingga kita mau siapkan ini di sini. Nah, rencana saya mau menawarkan ke Pak Jumiran, kalau Pak Jumiran bersedia, rumahnya jadikan toko tani. Bersedia nggak?
Toko. Iya, iya. Jadikan toko, artinya nanti di situ di dalamnya ada pupuk yang pupuk bukan skala besar lo ya. Misalnya orang cuma mau perlu furudan sedikit, ada barangnya, ya kan? Nanti mau perlu racun, ada barangnya. Apa yang dibutuhkan petani itu kita siapin. Nah, saya rencana modalin ya. Bapak buat tokonya sudah siap, saya modalin nominalnya mungkin 10 juta. Tapi modalnya harus kembali. Ya. Apa yang kita belanjakan sesuai keperluan petani kita siapkan di situ. Kita nanti harus dikembalikan. Ya, ambillah keuntungan yang sekecil mungkin karena ini kan untuk para teman-teman petani. Kalau di kota misalnya satu botol racun 50.000, ya mungkin ambillah 5.000, ya toh. Jangan yang memberatkan petani, ya. Dari 10 juta mungkin yang saya modalin, nanti pihak toko juga menitipkan barangnya lagi bisa 10 juta. Jadi isinya tuh toko tuh 20 juta. Nah, nanti yang laku dari dia punya kembalikan, bayar kembali, Bapak ambil untung lah berapa persen ya, supaya mengurangi kos para teman-teman petani, mempercepat Bapak perlu apa tinggal ambil di toko ya, bayarnya nanti ya ada bayar cash boleh atau nanti setelah panen baru bayar ya. Kita sistem gitu aja ya. Kira-kira sepakat semua. Ada uang siap bayar tunai, nggak ada siap utang dulu. Nanti setelah panen baru bayar. Ya, ya. Jadi modal itu saya tidak mesti, Pak, saya jangka waktu 3 bulan harus dibalik. Enggak. Itu semampunya Bapak nanti ini putarannya sudah bagus. Balik modal saya bisa untuk yang lain. Ya, untuk SP lain ya. Terima kasih. Dan ini nanti akan saya lakukan ke SP lain, SP 10 dan SP 6B yang sudah kita tanggul. Jadi saya minta semua keikhlasan kita ya. Saya tunjuk Pak Jumiran, sepakat nggak? Sepakat. Kalau sepakat, beliau nanti yang menjalankan untuk usaha toko tani. Nanti mau perlu cangkul ada, mau perlu arit siapin. Jadi semua kebutuhan termasuk nanti semprot racun kita siapin 1-2 biji lah. Pokoknya di stok lah. Ya. Nah, kalau Pak Jumiran bagaimana? Bersedia apa enggak? Mudah-mudahan dianya bersedia. Iya, saya rundingan sama istri. Ya, runding lah dulu ya. Juragan kok. Kalau enggak perundingan sama istri enggak enak juga. Ya. Harus ada persetujuan. Sama instansi juga nih, Pak. Jadi nggak apa-apa, silakan dirunding karena nanti yang banyak menjualnya pasti ibunya, ya kan, yang jaga tokonya lah, ya kan. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Takut dan ditemanin. Jadi supaya usaha pertanian kita ini di sini tidak ada kendala. Amin. Ya. Jadi Bapak tinggal nyatat aja keperluan petani apa siapin, sudah memang disiapkan lah, ya. Nanti saya juga tinggal ngomong ke Pak Sarip yang memang toko tani besar di kota tuh, itu langganan saya sudah puluhan tahun, ya, sudah langganan lama lah, dia pasti siap membantu. Dan tadi malam dia sudah menawarkan seperti itu, ya. Jadi saya bilang ya saya terima kasih, makanya hari ini langsung saya datang ke sini untuk mengabarkan ini, ya, supaya kita biar sama-sama bisa berjalan, ya. Nah, mungkin saya juga minta masukan apa yang mau disampaikan lagi sehubungan dengan program percetakan sawah, kendala-kendala apa yang Bapak hadapi saat ini, itu. Ya, kemarin ini kan ada beberapa dari bapak-bapak ini yang tergabung dalam Demplot. Namun tentu kemarin seleksi kita ini sebenarnya tergantung dari kesiapan dari bapak-bapak untuk nanam padi ya. Jadi bukan soal preferensi suka atau tidak suka. Semampu Pak Asep kemarin untuk menyiapkan siapapun yang siap untuk tanam padi. Jadi terima kasih buat Pak
Kumis juga yang sudah menjelaskan ke warga yang sempat bertanya terkait hal tersebut, terkait kok saya nggak dapat, dan pada akhirnya juga dapat. Pada akhirnya kita ingin melihat baik itu bibit maupun pupuk dan obat-obatan itu benar-benar digunakan untuk bisa mendukung pertanian berkelanjutan di lahan Bapak. Nah, bersyukur karena tentu terkait pupuk itu memang harganya mahal, Pak. Seperti pupuk pelangi yang kita beli itu harganya kemarin 85. 85, mendekati 500 kali. Berapa kemarin dapat? 27 ya, Pak ya? Iya. Nah, itu uang pribadi dari Pak Cito Karno. Secara pribadi tentu untuk bisa mendukung sepenuhnya ini dibutuhkan kerjasama dengan BUMN. Jadi kemarin kita sudah berkomunikasi dengan BUMN, siap mendukung dan melakukan pendampingan kepada petani-petani yang benar-benar berniat untuk bertani. Tentu tidak hanya padi, ya walaupun tentu kita sangat berharap padi ini menjadi unggulan kita. Namun kalau misalnya di bidang-bidang lain seperti semangka atau yang lainnya yang tentu membutuhkan pupuk kimia yang banyak kan, Pak ya? Nah, sebesar-besarnya pupuk organik tetap membutuhkan pupuk kimia. Nah, inilah kehadiran dari perusahaan pupuk ini yang nantinya kita bisa berkolaborasi. Ya tentu tidak akan memberikan kita gratis, tetapi memberikan kita pendampingan hingga panen sehingga kita bisa menyelesaikan pembayaran pupuk-pupuk yang kita beli. Misalnya kita beli 10 karung misalnya kan ya, tentu kita ingin membutuhkan keringanan pembayaran gitu ya Bapak ya. Nah, itu tergantung dari Bapak-bapak bagaimana nanti bisa kita bisa lihat mana yang serius, dari mereka bisa menyeleksi siapa kira-kira yang bisa mendapatkan pendampingan tersebut. Seperti itu. Misalnya bapak-bapak yang sudah ditanggul lahannya nih, tentu prospeknya banyak, bukan hanya padi, daun bawang misalnya bisa juga. Kebetulan yang lagi sedang naik-naik daun saat ini kan semangka dan sebagainya. Jadi peluang sekali bapak-bapak yang ingin nanti bisa terus berkolaborasi dengan kita dan melihat peluang-peluang ke depannya. Seperti itu kira-kira bapak-bapak. Jadi mungkin dari bapak-bapak ada masukan nih buat Pak Asep seperti apa mungkin, atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan Pak. Saya tambahkan dulu Bang Ripal. Jadi begini ya, kenapa saya selalu berkunjung dan akan terus berkunjung ke SP10. Saya harapkan SP10 ini menjadi pilot project untuk SP-SP lain ya. Kedua, jangan sia-siakan apa yang sudah kita jalankan saat ini, proses penanggulan ya. Ya, kita sudah melewati yang ekstrim. Pak Marno sama Pak Mujahid sudah hampir selesai. Ini menyita waktu 1 bulan lebih loh di sini nih kan. Nah, nanti ke depan ke sana akan lebih cepat. Jadi harap bersabar Pak Radio maupun Bapak yang di sebelah, bersabar. Paling butuh waktu 4 hari untuk 1 petak ya. Ini akan terus lanjut ya. Kemudian dalam waktu dekat saya akan mengecek yang janji dari Ibu Gubernur kemarin untuk membantu 1 unit lagi eskavator, tapi mungkin agak kecil. Nanti itu akan kita kirim ke jalur 2 ya, supaya jalur 2 cepat untuk dapat penanggulan. Mudah-mudahan minggu ini kalau alatnya sudah ready, saya proses pengiriman. Itu dari dinas punya, diserahkan ke saya yang merawat, saya yang bayar operator, minyak Bapak seperti biasa ya. Nah, supaya mempercepat penanggulan di SP10. Itu. Yang kedua, pendampingan nanti dari BUMN ini, dari program Pak Erick Thohir, itu dengan program Makmur untuk petani, itu selain pendampingan, mereka juga akan mengecek pH tanah dan mengecek unsur hara yang ada di lahan Bapak, supaya tidak salah aplikasi. Nanti kebiasaan kita habis tanam kasih pupuk ini, padahal tanah itu nggak perlu dikasih pupuk ini, dia perlu pupuk yang lain. Kita salah kasih, akhirnya tanaman kita nggak bermanfaat lah pupuk itu, mubazir. Nah, nanti akan ada mereka datang sini untuk pendampingan. Ini hasil pembicaraan kita tadi malam ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kedua, untuk lahan Pak Mujahid, karena separuhnya sudah jadi kolam yang memang banyak sungai alamnya, jadi itu nanti saya pastikan Bapak nanti saya berikan bibit ikan nila dicampur nanti sebagian ikan mas
ya. Tapi Bapak siapkan dulu nih benar-benar ini lahannya dikeringkan, kasih cuci dulu lahannya, keluar masuk air supaya racun-racunnya bisa keluar semua. Nanti nilai yang saya berikan ke Bapak, nggak sampai setengah tahun, Bapak harus bagi sebagian ke teman-teman yang memang juga mau pelihara ikan, ya, berbagi ya. Fungsinya ini untuk kita mendapatkan asupan protein dari ikan. Jadi kalau banyak ya silakan jual, kalau nggak banyak ya untuk konsumsi rumah sendiri toh. Saya tambahkan lagi, mungkin seminggu ke depan ini Bang Ripal sudah mungkin datang sudah ya, bibit, bibit 2 minggu lagi, bibit portiknya datang. Tapi ini sistemnya yarnen, ya. Misalnya Bapak perlu 2 bungkus bibit cabai, minta sama Bang Ripal. Nanti setelah panen kembalikan harga bibit itu, supaya nanti kita bisa bantu lagi ke yang lainnya ya. Kalau gagal lapor, berarti bebas. Bapak tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar ya. Tapi kalau berhasil, Bapak wajib mengembalikan modal bibit itu supaya bisa bergulir ke teman-teman yang lain ya. Jadi intinya ini bukan untuk kita mengambil keuntungan sama sekali, tidak. Karena tujuan kita supaya kita bisa mengukur keberhasilan bapak-bapak, itu pertama. Terus kedua, kita bisa meneruskan bantuan selanjutnya nanti. Karena kalau sudah ditanggul semua, tentu kita butuh mungkin 5 kali lipat jumlah bibit yang kita butuhkan nanti gitu Pak ya. Jadi berbagai macam bibit ini sudah kita pesan, saat ini posisinya sedang ada di Jakarta Pak, seperti itu. Saya nggak mau lihat Bapak lahan yang sudah saya tanggul, saya bantu, tidak digarap ya. Itu nanti menangis-nangis saya kalau melihat Bapak nggak mau menggarap lahannya ya. Karena keluhan Bapak waktu saya datang awal, waktu kita kunjungan ke peternakan saya, Pak lahan pasang surut nggak bisa tanam. Nah sudah saya kasih solusi, lahan sudah ditanggul. Pak Mujahin juga, kita waktu rapat di rumah Pak Jumiran berdua itu bilang, Pak lahan saya nggak bisa produktif karena memang ekstrim. Bagaimana? Nah sudah terjawab, separuh bisa ditanam, separuh difungsikan untuk ikan. Pak Marno juga begitu. Walaupun sampai 1 bulan alat harus di sini, nggak ada masalah ya. Jadi saya secara pribadi aja, walaupun Bapak belum tanam, saya sudah puas Pak, sudah senang melihat yang Bapak keluhkan itu sudah terjawab. Nah jawabannya itu ada di tangan Bapak, dimanfaatkan enggak lahannya, iya kan? Nah itu aja. Saya harap semua nanti harus begitu ya. Pokoknya kesulitan apapun yang Bapak hadapi di sini untuk proses tanam menanam, kami akan ada pendampingan dari saya maupun Bang Ripal. Nanti pupuk Kaltim itu saya siap jadi optekernya, penanggung jawab. Saya ambil sekian ton untuk Bapak pakai, potong panen, saya yang bayar duluan sama pihak pupuk Kaltim ya. Jadi tidak ada alasan Bapak bilang, Pak enggak ada pupuk. Walaupun nanti mungkin Bapak dapat jatah bantuan pupuk subsidi, silakan itu diambil ya. Tapi kombinasilah dengan pupuk yang memang non subsidi, karena kualitasnya pasti jauh lebih baik ya kan. Nah itu ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Saya berikan kesempatan Bapak, Ibu yang di belakang, kalau ada yang mau disampaikan silakan disampaikan ya. Mungkin dimulai dari Pak Jumiran dulu kan. Gimana untuk tanaman padinya sejauh ini? Total berapa hektar sudah ditanam? Ya, saya tanam sudah 1/4 masih baru. Itu yang belum saya tanam masih ada 10 kilo. Terus kemarin nyemai lagi 10 kilo lagi. Jadi masih ada 20 kilo. Sisa ayam itu. Nah saya gini Pak ya, saya tidak menekan Bapak untuk menanam lahannya padi semua, enggak. Sesuaikanlah Bapak punya bakat mau tanam padi atau mau tanam hortik, silakan ya. Yang penting tanggul keliling sudah jadi, paritnya ada, parit dalam ada. Nanti bibit ikan dari Pak Mujahid bisa bagi-bagi ya. Saya akan perbanyak di sini lokasi pembibitannya. Silakan itu nanti dibagi-bagi. Ya kalau ikan nila itu Pak 6 bulan dia sudah beranak. Nanti setelah beranak per 3 bulan dia beranak lagi. Jadi sebentar kolam Bapak akan penuh ikan ya.
kecuali tidak ada predatornya lah ya. Kalau tidak ada predator, dia akan berkembang biak cepat sekali nilai itu, ya. Apalagi kalau Bapak ada rezeki ya harus dikasih pakan juga, ya, biar cepat ikannya besar, ya. Itu nanti kalau ikan mas ya tidak bisa dibibit, kita harus tiap waktu beli terus, ya kan, ya. Jadi itu aja ya. Jadi saya tidak paksa harus semua tanam padi. Tapi sebisanya kalau 1/4 atau setengah hektar ditanami padi, itu bisa untuk konsumsi jangka panjang di rumah, sisanya hortik. Nah, ya. Ini Pak, saya mau mendengar dari kalau Pak Radio kemana tadi Pak? Dari Pak Radio di belakang di dalam. Pak Radio boleh kesini dulu Pak, sebentar Pak. Ini belum ditanya, habis sudah. Ini saya mau mendengar penjelasan lengkap dari Pak Kumis ini Pak terkait apa yang dengan rasakan, terus rencana-rencana ke depan, dan mendengar apa yang Pak Asep sampaikan hari ini, yaitu terkait bagaimana pendampingan berkelanjutan untuk petani-petani di lokasi ini. Sekaligus nanti mungkin Bapak bisa sampaikan saran-saran buat petani-petani yang mungkin mendengarkan melalui video ini maupun juga yang sudah hadir saat ini. Monggo Pak. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih dulu kepada Pak Asep ya. Karena selama ini saya sudah menunggu 4 tahun, lokasi saya itu mungkin kalau ditanamin tidak bisa ditanamin, saya sampai 4 tahun menunggu itu tanggul blok. Ya, untungnya tanggul blok belum datang, sudah ada yang membantu kami yaitu Pak Asep. Nah, itu penanggulan ini sifatnya sosial ya, sifatnya sosial. Lepas itu ya dari dulu saya membayangkan lokasi saya itu bisa ndak ditanamin. Karena apa? Karena sungai alam dan rendah sekali gitu. Pernah saya tanamin itu sudah berbuah juga, padinya tenggelam. Itu padi, sudah buah, itu tenggelam. Dan setelah ditanggul ini, saya ini sudah bagaimana ya mengucapkan terima kasih ini terlalu sudah banyak benar ini. Sebelum ini berhasil, sebelum memetik hasilnya, saya sudah ngelamun di depan itu duduk. Seandainya saya itu ibaratnya itu kan memanggil Eksa sendiri, dari mana saya dapat uang itu untuk menanggul segini banyaknya gitu. Setelah itu saya berpikir ini kolam sudahlah bisa dimanfaatkan, makanya sekalian ku bikin kolam, ndak ada sudah yang bergunduk kering sedikit-sedikit, sekalian ku bikin kolam sekalian, mungkinlah bermanfaat nanti apalagi ini sudah disiapkan nanti bibit ikan oleh Pak Asep. Ya alhamdulillah lah, saya sangat bersyukur sekali kepada Pak Asep yang begitu jiwa sosialnya begitu tinggi dan betul-betul ingin membantu petani di SP10 ini dan di luar SP10 juga gitu. Bukan, saya dengar dari tadi itu bukan hanya SP10 ya. Pak Asep itu akan di luar SP10 juga SP-SP lain akan dibantu gitu. Cuma dia Pak Asep ini minta SP10 nanti akan terdepan supaya petani SP10 ini semangat bener ya. Inilah ya, mudah-mudahan yang sudah ditanggul ini terbukti sudah kan, kayak Pak Irwan sudah mulai bisa tanam daun bawang. Dari dulu ya mau jalan di sawahnya aja susah, karena apa? Terlalu becek. Nah, karena dalam pasang surut, apalagi kalau sudah pasang. Nah, kalau sekarang dia nanggul kecil-kecil aja sudah bisa tanam daun bawang, bawang pre atau lombok apa-apa. Kayak Didi sudah mulai Maret-Maret mau tanam hortik juga gitu. Nah, inilah yang ibaratnya yang ditunggu-tunggu oleh petani SP10 dari dulu. Ini lahan bisa kering. Jadi kalau dulu kita itu diatur air, nah sekarang kita harus bisa ngatur air. Nah gitu, jangan mengeluh lagi. Oh, bagaimana tidak bisa tanam padi, ini terlalu kering. Tidak bisa ngeluh gitu, karena apa? Separuh ditanggul keliling yang kecil-kecil untuk hortik, yang separuhnya jangan ditanggul, bisa diisi air dalam 1 jengkal atau 2 jengkal kalau perlu air padinya. Nah untuk hortiknya ditanggul keliling kecil-kecil aja manual, itu bisa untuk hortiknya gitu. Jangan mengeluh lagi tidak bisa tanam padi, tidak bisa tanam sayur, bisa sudah itu.
tergantung kita bisa mengatur airnya gitu, mengatur lokasinya. Ya kita jangan kita ya sambil berpikir gitu bagaimana caranya gitu. Tapi jangan berpikir aja, harus dengan prakteknya gitu. Gitu, jadi saya sangat berterima kasih sekali, apalagi ini Pak Asa dari tadi sudah banyak panjang lebar, yaitu ibaratnya akan membantu petani seperti kelancaran, memudahkan petani untuk menyiapkan dari segi pupuk, obat-obatan, racun, apa semuanya nanti yang akan ditempatkan di rumah Bapak Jumiran. Tokonya di sana. Istrinya sudah sini, nanti saya rembuk lah. Jawabannya hari ini pokoknya sebelum kami pulang. Nah, ini sudah disetujui gitu. Ya mudah-mudahan saya Bu Umi siap itu menjadi toko nanti, toko obat-obatan dan lain-lain. Ya, boleh dicerita sedikit lagi Pak terkait apa yang menjadi rencana kita ke depan untuk Pak Jumiran dan keluarga. Saya ulang lagi ya sedikit ya supaya Ibu jelas. Ini saya tadi malam berunding sama pemilik toko tani yang ada di kota Tanjung Selor. Itu dia punya toko 2. Langganan saya sudah puluhan tahun untuk di kebun sawit. Dia menawarkan kalau Bapak mau buka toko tani di SP, saya siap Pak mendrop apa yang Bapak butuhkan. Kemudian Bapak sertai modal ini ke warga, misalnya 10 juta, ya kan? Saya kasih 10 juta nih ke Pak Jumiran berupa barang-barang, obat-obatan, racun, peralatan pertanian kah, apa yang dibutuhkan petani, saya modalin 10 juta. Nanti pihak toko tani, kalau saya siapin modal Pak Jumiran 10 juta, toko taninya juga dampingi 10 juta. Ngutangin ya, nanti sudah berhasil penjualannya bayar ke yang toko taninya. Kalau yang saya punya menyusul, tidak saya target cepat-cepat, yang penting ini bisa bergulir dulu. Tapi yang toko tani punya dia damping yang 10 juta misalnya, itu laku langsung bayar kembali ke dia supaya Bapak dia bisa datangkan lagi, ngisi lagi. Ya, yang saya punya nih 10 juta biar jadi modal dulu pegangan untuk Pak Jumiran. Untuk bikin rak-raknya, untuk pengamannya, modal ini jadi pupuk, jadi semua yang diperlukan petani lah. Oh, produk ya. Arit, cangkul, mungkin alat semprot yang manual, obat-obatan, pupuk-pupuk yang kiloan kah, atau mungkin ada mutiara perlu 1 karung misalnya kan? Ya. Kan itu Bapak perlu 2 kilo, masa harus ke kota? Dia harus siapin. Nah harganya saya minta harus semurah-murahnya, dari modalnya mungkin 10.000 ya ambil untung 5.000, 2.000 kah, 3.000 ya. Itu sebagai upah ibu yang menjaga toko, ya kan? Nah, supaya jangan bikin mahal-mahal. Nanti kalau mahal petaninya teman-teman sendiri. Bagaimana perasaan kita sesama petani kok digorok harga? Ya, nah itu saya tidak bolehkan yang begitu Pak. Jadi ini juga program sosial. Bapak ambil untung boleh, ambil untung itu wajib, tapi jangan gede, ya. Nah tadi Pak Jumiran saya tawari, bilang Pak Jumiran mau running dulu sama Ibu, bersedia apa enggak? Kalau bersedia dalam waktu dekat kita action. Yang penting Bapak udah buat rak, nanti saya siapin lah anunya, kayunya. Nah, kurang apa lagi? Jadi itu nanti silakan petani ambil, panen, bayar. Ya, Bapak wajib tagih. Tidak ada belas kasihan. Kalau sudah panen ada uang, harus cepat tagih. Ya, supaya teman-teman juga belajar untuk tanggung jawab. Ya, jangan dia oh ini modal Pak Asad, usah kembali. Saya nggak mau. Supaya ini berkelanjutan terus. Kalau tokonya uangnya diambil terus, nggak bisa ngisi ya, saya nggak akan ulangi lagi sudah. Yang rugi bapak-bapak nanti harus cari 1 liter racun ke kota, uang transport, waktu, ya kan? Ya. Nah, jadi sepakat begitu ya, Ibu. Bersedia apa enggak? Gimana? Balik lagi sama Pak Jumiran. Kayaknya butuh 1 malam ini, Pak. Ini nggak ada anunya Bu. Artinya modal yang saya berikan hanya cukup dijalankan. Pengembaliannya saya tidak desak. Ya, kalau Bapak Ibu bilang ini Pak sudah
ada modalnya kembali. Ini kan kita gulir terus. Mungkin jadi dana abadi nanti di tempat Bapak, karena nanti modal ini memang untuk Bapak sebenarnya. Ya, saya modalin 10 juta. Yang saya punya kapan-kapan kembali pun tidak apa-apa. Tapi yang pendampingan yang 10 juta dari toko tadi itu wajib bayar supaya dia bisa isi lagi. Yang saya punya 10 ini kapan-kapan. Ya. Jadi ingat Pak, dana abadi. Nah, dana abadi lah. Karena kalau langsung kembaliin ke saya 3 bulan kemudian, berarti kan nggak bisa ngisi lagi. Iya. Ya. Keuntungannya itu sebagai upah melayani petani. Ya, tanggung jawabnya lah, ya. Oke? Sepakat? Sepakat. Ya, sudah. Amin ya, kalau sepakat tinggal saya jalankan. Nah, ini ada belimbing dari hasil kebunnya Pak Kumis ini Pak. Iya. Belum ditanggul aja sudah begini Pak, sebesar ini. Boleh dikasih lihat dulu Pak. Kan potong. Oh dipotong-potongan. Jadi begitu ya. Nanti kan perlu apa bahan-bahannya nanti kita siapin. Mantap. Ya. Tukang-tukangnya nih banyak nih Pak. Kan harus ada rak sedikit. Itu tokonya ada pintu ya. Ya kan? Supaya Anda sembarangan Jaring ketupat itu, jaring apa namanya itu? Jadi gondrong. ya pokoknya dirancang lah ya tokonya ya. Iya. Barangkali saya Mas Rifan Ayo. Oh ya monggo, ini Pak. disampaikan masalah bertoko ini. Pertama, kok Toko tani. saya Kita dengarkan Pak Gendut Sutari. nama saya Gendut Sutari, saya asal dari Jawa Timur, Tulungagung. Begini Pak, saya terima kasih banyak. Kebetulan ada apa ya, sudah tidak bisa mengatakan lagi saya. Kebetulan saya terima kasih atas kehadirannya Pak Asep bersama kawan-kawan Bang Ripal. Saya sudah tidak bisa mengucapkan apa lagi ya. Ini ternyata dewa penolong untuk S10 datang. Terima kasih untuk khusus bagi saya pribadi, umumnya teman-teman khususnya S10. Mudah-mudahan Asep khususnya Babil khusus selalu dalam bimbingan Allah, diberi lebih banyak rezeki yang diberikan kepada Asep, bisa menyalurkan kepada masyarakat khususnya SV10 yang serba kekurangan dari segala sesuatunya Pak. Ini pribadi saya kalau menyikapi masalah toko tadi dengan cara apapun, saya pertama ini saya usulkan Pak Gendut pribadi mudah-mudahan diadakan mesin pangkas Pak, karena saya rumahnya dari sini nomor 70 yang sebelum Pak Jumiran. Masih pakai support? Iya, Itu harganya kan ada yang 800. terserah masalah pembayaran tergantung nanti bagaimana caranya. Untuk saya pribadi itu diadakan dulu saya, karena lahan saya itu sudah sambur bibitnya tapi lahannya masih penuh rumput. Bang Ripal itu pertama, yang kedua kalinya masalah ini tanam merica, padi. Minta maaf Asep kalau saya punya, termasuk Pak Jumiran, termasuk Pak Sukati, karena masih jauh dengan tanggul. Sementara ini saya bisanya cuman khusus padi. Itu pun masih tenggelam Asep. Iya. Yang ketika Jalur kalinya 2, jalur 3. jalur 1 tapi yang ujung sana dekat Pak Jumiran. Sebelum Pak Jumiran. Nah, soalnya waktu dekat ini Pak, saya akan kejar yang punya pemerintah provinsi. Waktu ada kunjungan Ibu Gubernur kan usulan dari kita minta tambah 1 unit lagi. Nah kemarin saya dihubungi pihak dinas, katanya sudah disiapin. Nah saya harus cek dulu. Iya. Siap enggak betul-betul? Jangan siap mereka, setelah saya sudah operator coba ternyata enggak siap, saya enggak mau kirim ke sini, daripada nanti ke sini buat kerjaan kita untuk memperbaiki alat. Ya kita maklum aja lah kan, alat ini bukan alat baru karena sudah keliling-keliling ke desa-desa, ke petani. Jadi sekarang dalam perbaikan katanya udah siap. Kalau siap minggu ini saya kirim masuk ya. Itu mempercepat ya. Tapi khusus tuh jalur 2 Pak. Iya. Ya. Saya jalur 1. Nah, jalur 1 biar yang alat ini ya. Mungkin tidak lama lagi lah Pak, karena ini yang lama tertahan di sini 1 bulan lebih. Iya. Nanti yang lain per 4 hari jadi sudah itu ya. Nah, gitu aja. Ya ini yang ketiga kalinya, mudah-mudahan operator yang sudah ada ini selalu diberi kesehatan oleh Allah, dan selalu diberi kelancaran cara pekerjaannya. Dan saya mohon terutama baginya saya khusus pribadi kepada Asep,
mudah-mudahan atas dukungan teman-teman sebelum selesai SP10 mudah-mudahan operatornya jangan diganti. Terakhir Pak, terima kasih banyak. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Baik. Baik. Saya atas permintaan Bapak, yang penting operatornya tetap mau di sini, ya nggak usah diganti, nggak apa-apa. Ya, kalaupun nanti alat satunya datang, nanti saya tanya Pak Ci kemarin, Pak C itu, kalau beliau masih mau masuk sini, mungkin tetap saya masukkan dia, tapi ada mungkin saya tambah satu dulu lah, untuk sama-sama ngawasin, ya. Yang jelas nanti saya kirim operator yang terbaik, ya. Karena Pak C sekarang juga kerja di sana nih, sibuk ya di lahan saya. Ya, taruh di darat saya itu Pak. Ya. Taruh di darat saya itu. Ya, oke. Nggak apa-apa Pak. Beliau itu sebenarnya juga bagus kerjanya. Cuma kemarin memang mengatasi yang di sini ampun, ya. Jadi saya tarik supaya ganti yang lain. Nanti saya carikan yang cocok lah untuk di lahan rawa, ya. Nah, silakan yang lain ada masukan apa? Oh, dari Pak. Oh ya, dari Pak RT. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Ase mau berencana mau mengadakan bank pupuk kah? Istilahnya bank pupuk di sini saya terima kasih banyak. Tapi yang saya harapkan di sini cuma sebatas produksi aja Pak. Yang paling penting itu pemasaran. Karena kemarin-kemarin begitu panen kita susah jualnya. Jadi untuk perputaran modal kembali ini agak sulit. Jadi dimohon untuk pemasarannya mungkin Pak Ase bisa membantu. Lebih baik padi maupun sayuran bagi yang sudah kering. Saya harus jawab Pak, kalau padi saya siap nampung, harga standar, ya. Kalau untuk padi saya siap menampung hasil produksi Bapak. Tapi kalau untuk sayur-sayuran, saya bukan tidak mau urus. Biarlah Bapak nanti cari langganan sendiri. Karena kalau saya ngurusi sayur lagi Pak, saya jadi bakul sayur lagi. Sampaikan Pak jagung Pak. Tapi tidak apa-apa. Maaf Pak, ini cuma sebatas usul. Tapi tidak apa-apa. Nanti kita akan informasikan kalau ini sudah berjalan, bakul sayur atau siapa yang pengepul dari kota, kita informasikan kalau di sini ada. Nanti itu berjalan dengan sendirinya Pak. Ya, Bapak ada hasil produksi pasti dengan sendirinya itu sudah hukum ekonomi lah, pasti akan ada yang datang untuk membeli. Ya. Saya pikir itu ndak anu lah kalau untuk sayur-sayuran ya. Tapi kalau padi saya tahu ini kesulitan Bapak. Bapak mau gilingnya susah. Yang penting itu dijemur kering, gabahnya kering lah ya, kering biasa lah dijemur kan. Nanti saya yang beli. Biar saya yang nanti bawa ke kota untuk saya giling sendiri, saya untuk keperluan saya lah. Jagung Ya. juga Pak ya, boleh. Kedepannya jagung Pak. Ya, karena saya sudah punya peternakan B2. Ini nanti pakan utamanya adalah jagung. 50-60%-nya adalah tepung jagung. Kemarin kami sepakat dengan petani jagung, ya, itu 6.000 per kilo kering. Nah, tuh. 6.000 rupiah Pak. Keringnya itu kering kadar air 14%. Kalau 15% atau 16% itu harganya 5.000. Tapi kalau di atas 16% harus bawa pulang jemur kering dulu. Ya. Ini kesepakatan saya dengan petani jagung kemarin, karena saya akan nampung jagung sebanyak-banyaknya untuk saya produksi olah jadi tepung jagung. Tapi jangan tanam sekarang, tunggu aba-aba dari saya. Ya. Itu sama. Bibit nanti kita juga bisa bantu siapkan, yarnen lah. Pupuknya kita siapin, Bapak tinggal nanam. Ya. Nah, nanti kita usahakan ada plastik UV. Jadi kan ini kita cuaca di Kalimantan ini kan terang-terang tiba-tiba hujan turun. Nah, supaya Bapak menyemburnya aman, Bapak bisa kerja aman, itu nanti plastik UV itu kita bikin open gitu. Plastik UV itu tutup. Jadi kalau hujan aman. Bapak biar kerja di lahan ini hujan dah buru-buru pulang untuk nutup. Ini UV kan tembus matahari, tapi kalau hujan nggak bisa tembus. Nanti kita adakan barangnya itu, ya. Jadi mungkin itu bisa saya sampaikan, ya. Oke. Pak, mungkin terakhir ini Pak, kebetulan yang lahan yang sedang tertanggul saat ini, mungkin ada
Ini pengen disampaikan Pak Radio, monggo sebagai penutup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang pertama kita tidak lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kula paringi kesehatan, kesarasan, keluarga sedaya. Tidak terlupakan, saya tidak mengucapkan terima kasih kepada Pak Asa yang telah membantu kita semua atau sekeluarga. Mudah-mudahan Pak Asa dikasih kesehatan, dikasih keselamatan sekeluarganya, dikasih panjang umur. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal di akhirat nanti. saja dari Pak. Baik Pak Radia, terima kasih banyak. Bapak-bapak, saya rasa sudah cukup. Ini kebetulan masuk di Jumatan nanti. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat waktunya Bapak-bapak. Setelah ini mungkin Bapak-bapak akan kembali bekerja atau juga siap-siap untuk Jumatan. Dan mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan atau nanti mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Tapi sekali lagi kita terus komunikasi di grup ya Bapak-bapak ya. Ada hal-hal yang dirasa perlu untuk disampaikan, jangan ragu untuk hubungi kita. Nanti kita akan terus berkolaborasi melihat peluang-peluang yang bisa terus dikembangkan di lahan SP10 Tanjung Buka. Mungkin penutup Pak. Baik, terima kasih sahabat ASEAN Survivor, penonton setia. Hari ini kita udah selesai menyampaikan program-program yang tadi malam kita bicarakan, dan ini sudah ada titik terangnya bahwa Pak Jumiran siap menjadi toko tani. Nanti kita modalin 10 juta dari pihak saya, kemudian nanti dari pihak toko taninya mungkin bisa berikan bantuan pinjaman lunak 10 juta ya, berupa barang yang diperlukan. Khusus untuk usulan Bapak masalah mesin rumput, ya nanti pasti saya siapin 2-3 unit lah di luar kebutuhan yang obat-obatan ya. Itu nanti saya siapin 3 unit. Silakan nanti ada di toko Bapak. Siapa yang Bapak mau lepas untuk dijual ya, kapan bayarnya saya nggak ikut-ikutan. Bapak yang memberi lepas barang, berarti Bapak yang tanggung jawab bagaimana ini barang kapan kembalinya pembayarannya ya. Kembalinya ya paling tidak setelah panen. Tanggung jawab Bapak menagih ya. Jadi saya siapin 3 unit nanti ya, berupa modal pinjaman lah itu. Sebelum ya, dikasih surat dulu. Cangkul apa pokoknya kebutuhannya lah ya. Jadi itu aja. Sekian sahabat ASEAN Survivor, ini sebentar sudah memasuki jam sholat Jumat. Jadi kita break dulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.